Pemirsa, seorang lansia meninggal dunia usai terjebak kebakaran di rumahnya di Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Timur yang diterjunkan ke lokasi memadamkan api di sebuah rumah di Jalan Kecapi, Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang. Beruntung, api dapat dijinakan dan tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Satu unit rumah yang ludes terbakar. Terdapat seorang korban jiwa. Korban diketahui lansia yang diduga terkepung api saat kebakaran terjadi. Keluarga histeris mengetahui korban telah tewas. Sementara penyebab kebakaran diduga korsleting arus listrik. 10 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Jasad korban telah dievakuasi petugas. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan mes karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Seorang penghuni mes ditemukan pingsan. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Kebayoran Lama dan pihak yang terkait. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, usai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali, jenazah Juliana Marins Senin malam diterbangkan ke negara asalnya, Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke Mandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 2. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak, Bu? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya, Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan dan Basarnas menggelar rapat evaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan mendaki gunung berbeda dengan main ke mall dan healing. The view is amazing. Yeah, you can oh, it was so worth it. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendaki asal Brazil Juliana Marins yang tewas terjatuh dan mendapat sorotan internasional.
Usulan yang masuk seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuh pendaki. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas, ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. And the view is amazing. Yeah, you can total prosedur pengamanan ya, SOP ya, secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi. Pemirsa, jembatan berusia hampir 40 tahun di Lahat, Sumatera Selatan ambruk. 4 truk terjebak di tengah jembatan, sopir dan kernet truk yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Petugas berhasil mengevakuasi 3 dari 4 truk yang terjebak di jembatan ambruk Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapu Timur, Lahat, Sumatera Selatan pada Senin malam. Sementara evakuasi 1 truk lainnya akan dilakukan Selasa pagi. Untuk mengevakuasi truk, petugas mengerahkan alat berat dan mengosongkan muatan truk. Proses evakuasi terkendala medan yang curam dan kondisi jembatan yang tidak stabil. Sebelumnya 3 dam truk mengangkut batu bara dan 1 truk tanpa muatan terjebak di jembatan air Lawai B yang ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapu Timur, Lahat, Sumatera Selatan. 2 awak truk yaitu sopir dan kernet mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk kondisi saat ini di Desa Muara Lawai, karena kejadian jembatan roboh, ambruk, untuk sementara kendaraan kecil sudah bisa lewat tapi bergantian. Untuk kendaraan truk yang terutama truk yang bermuatan besar dan berat dilarang dulu melintas. Akibat dari peristiwa ini, arus lalu lintas dari Lahat menuju Muara Enim dan sebaliknya sempat terhambat. Pengendara sementara dialihkan ke jembatan air Lawai A secara bergantian. Dari Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan, Bala Putra Edwin Sahsatria Ainis melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP Fajar, juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Hedi Dokorehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai
unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemirsa, pasangan kekasih ditangkap polisi karena membawa obat ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua remaja tersebut sempat berupaya kabur dan membuang barang bukti ke saluran air. Pasangan kekasih berusia 16 tahun ditangkap tim Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan. Mereka kedapatan membawa narkotika jenis obat daftar G ilegal di kota Makassar. Sebelumnya, gerak-gerik mereka dicurigai petugas dan akhirnya diperiksa. Saat didekati, mereka langsung tancap gas dan berusaha kabur. Pelaku sempat membuang 1 paket obat daftar G tersebut ke kanal, namun bisa ditemukan petugas. Saat diperiksa, keduanya mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis obat daftar G yang dibeli secara ilegal. Guna proses lebih lanjut, kedua remaja beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.